sekarang adalah mengenai embriologia sistema nervosum yang kedua. Jadi mengenai perkembangan prosencephalon, ya, neuroporus rostralis menutup, muncul vesikula optika yaitu primordium retina dan nervus opticus di tiap sisi prosencephalon. Kemudian muncul vesikula telencephalica lebih dorsalis dan rostralis. Ini merupakan primordium hemispherium cerebri. Kavitas telencephalica akan menjadi ventriculus lateralis. Bagian rostralis atau anterior dari prosencephalon menjadi telencephalon. Bagian caudalis atau posterior menjadi diencephalon. Kavitas telencephalica dan kavitas diencephalica akan membentuk ventriculus tertius. Jadi ini adalah vesikula telencephalica, ya. Kemudian kalau kita lihat ini adalah kanalis neuralis yang akan menjadi pada kavitas telencephalica ini menjadi ventriculus lateralis, sedangkan pada kavitas diencephalica kanalis neuralisnya akan menjadi ventriculus tertius. Diencephalon dibentuk dari 3 swellings di dinding lateral ventriculus tertius. Ini akan menjadi thalamus, hipotalamus, dan epitalamus. Thalamus dipisahkan dari epitalamus oleh sulcus epithalamicus, dari hipotalamus oleh sulcus hipothalamicus. Thalamus berkembang cepat, menonjol ke dalam ventriculus tertius. Thalamus berfusi lebih kurang pada 70% populasi di linea mediana yang kita sebut sebagai adhesio interthalamica. Ini merupakan substansia grisea. Ya. Jadi thalamus diencephalon itu berkembang dari 3 swelling, ya, dari ventriculus tertius. Ya, ini adalah yang kita sebut sebagai thalamus. Ya, ini hipotalamus, ini adalah epitalamus, ini adalah sulcus epithalamicus, ini adalah sulcus hipothalamicus. Ya. Neuroblastus di zona intermedia ventralis terhadap sulcus hipothalamicus ini akan menjadi hipotalamus dan corpus mammillare. Epitalamus berkembang dari bagian atap dan dorsalis dinding lateralis. Glandula pinealis berkembang sebagai diverticulum medianum dari bagian caudalis atap diencephalon. Glandula pituitaria berasal dari ektoderma, pertumbuhan ke atas dari atap ektoderma stomoideum disebut diverticum hypophyseale atau Rutherford, ya. Kemudian pertumbuhan ke bawah dari neuroektoderma diencephalon ini akan membentuk diverticulum neurohypophyseale. Yang kita sebut adenohipofisis atau lobus anterior ini adalah yang berasal dari ektoderma stromoidei. Sedangkan yang kita sebut sebagai neurohipofisis atau lobus posterior ini yang berasal dari ektoderma neuralis. Pada minggu ketiga, diverticulum hypophyseale menonjol dari atap stromoideum berdekatan dengan dinding ventralis diencephalon. Pada minggu kelima, diverticulum hypophyseale memanjang, berkonstriksi, mengadakan kontak dengan infundibulum yang diturunkan dari diverticulum neurohypophyseale. Sel dinding anterior diverticulum hypophyseale berproliferasi, membentuk pars anterior. Pars tuberalis tumbuh di sekeliling truncus infundibularis. Proliferasi ekstensif dinding anterior menyebabkan lumen menjadi sempit. Ini yang kita sebut zone of Kiss. Sel dinding posterior tidak berproliferasi. Ini yang menjadi pars intermedia. Infundibulum menurunkan eminensia mediana, truncus infundibularis, dan pars nervosa. Sel neuroepitel infundibulum berdiferensiasi menjadi pituisitus. Ini adalah sel utama robus posterior. Sabut syaraf dari area hipotalamus tumbuh ke dalam pars nervosa. Ya. Jadi pertumbuhannya itu dimulai dengan pertumbuhan ke atas dari
ectoderma stomodei, ya, sedangkan eh, ya dari hipotalamus itu akan tumbuh di verticulum neurohypophyseale, ya, dari ectoderma neuralis itu tumbuh ke arah bawah. Jadi nanti akan bertemu di verticulum hypophyseale dengan di verticulum neurophyseale, ya. Ini adalah daerah bagian yang kita sebut sebagai infundibulum. Ya, selanjutnya nanti ini yang lumennya akan menyempit begitu. Ya, lumennya akan menyempit sehingga nanti berangsur-angsur berdegenerasi. Bagian yang berasal dari diverticulum neurohypophyseale ini akan menjadi neurohypophysis, ya. Sedangkan yang berasal dari ectoderma stomodei ini yang akan menjadi adenofisis, ya, atau lobus anterior ini. Ya, ini adalah pars intermedia, bagian dorsalis yang tidak berkembang. Ya, ini adalah yang berasal dari infundibulum, yang akhirnya akan menjadi truncus infundibularis, eminentia mediana, dan pars nervosa. Ya, ini adalah lobus posterior, ini adalah lobus anterior. Ya, ini pars tuberalis, ya, pars tuberarisnya begitu, ya. Oke. Ya, telencephalon terdiri dari bagian medianus, yaitu dua diverticula lateralis, ya, ini ada vesicula cerebralis yang akan menjadi primordium hemispherium cerebri. Ya, kavitas dari bagian medianus itu akan menjadi bagian anterior ventriculus tertius. Ya, hemispherium cerebri berhubungan dengan ventriculus tertius melalui foramina interventricularis. Sepanjang visura choroidea, dinding medialis hemispherium cerebri menjadi sangat tipis. Ya, jadi ini adalah perkembangannya yang asalnya hanya dari satu saluran kanalis neuralis, ya. Kemudian karena pertumbuhannya ke dua sisi, maka akan terbentuk ventriculus lateralis, ya. Karena pertumbuhannya sangat ke arah ke arah jadi berbentuk seperti huruf C, maka ventriculus lateralis juga akan mengikuti. Ya, jadi asalnya suatu saluran, ya, tapi karena ini pertumbuhannya ke lateral, begitu dia akan mengikuti, kemudian karena ke bawah, itu nanti jadi seperti huruf C, seperti ini. Ya, bagian ependima tipis ini terletak di atap hemispherium cerebri, dengan atap ependima ventriculus berlanjut dengan atap ependima ventriculus tertius. Plexus choroideus dibentuk di sini. Hemispherium cerebri berekspansi menutupi diencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Hemispherium cerebri bertemu di garis tengah sehingga mendatarkan permukaan medialisnya. Mesenhima di visura longitudinalis ini akan membentuk vas cerebri. Jadi seperti ini. Ya, jadi dinding medialisnya itu akan mendata dan bertemu di garis tengah. Ya, ini mesenhima sini akan menjadi vas cerebri. Ya, ini adalah ventriculus lateralis. Ini ada yang kita sebut sebagai plexus choroideus yang akan menghasilkan LCS. Ya, ini adalah thalamus. Ini adalah corpus striatum yang ada di dasar ventriculus lateralis, seperti itu. Ini thalamus, ini hipotalamus. Ya, ini adalah ventriculus tertius. Ya, nah, kita bisa lihat ini adalah di verticulum hypophyseale. Ini adalah ganglion trigeminale. Ya, ini adalah atap daripada ventriculus tertius. Ini adalah foramen interventricular. Ya. Nah, ini adalah jadi gambarannya itu adalah seperti ini yang tadi, ya, skematisnya seperti begini. Ya. Oke. Kemudian kita lihat corpus striatum muncul pada minggu ke-6 sebagai tonjolan di dasar hemispherium cerebri yang berekspansi lebih lambat. Ya, jadi nanti akhirnya dia juga akan berbentuk C. Pertumbuhan dan kurvatura hemispherium juga akan menyebabkan ventriculus lateralis berbentuk C. Ujung caudalis hemispherium itu akan berputar ke ventralis rostralis membentuk lobus temporalis,
membawa konduk temporale dan visura choroidea. Neurofibra yang melintas ke dan dari korteks cerebri berjamur corpus striatum dan membaginya menjadi nucleus caudatus dan nucleus lentiformis. Ya, jadi nanti ini adalah corpus striatum, ya. Nanti karena ada serabut yang berjalan, ini akan terbagi menjadi nucleus caudatus dan nucleus lentiformis. Lintasan fibra tersebut disebut sebagai kapsula interna, ya, berbentuk C. Nucleus caudatus memanjang dan berbentuk C juga, ya, menyesuaikan dengan bentuk ventriculus lateralis, ya. Jadi yang ini adalah ventriculus lateralis, ya. Ini adalah corpus striatum. Corpus striatum, kemudian corpus striatum ini, ya, nanti akan terbagi dua oleh lintasan dari serabut syaraf ini yang kita sebut kapsula interna, sehingga menghasilkan nucleus lentiformis dan nucleus caudatus, ya, ini nucleus caudatus. Commissura cerebri. Apa yang dimaksud dengan commissura cerebri? Commissura itu adalah menghubungkan area yang bersesuaian dari hemisferium yang satu dengan hemisferium lainnya. Ya, menyilang di lamina terminalis yang merupakan ujung rostralis daripada prosencephalon. Lamina terminalis itu berekstensi dari lamina dorsalis diencephalon ke chiasma opticum. Lamina terminalis adalah lintasan dari satu hemisferium ke hemisferium yang lainnya. Commissura pertama yang terbentuk adalah commissura anterior, ya, bulbus olfactorius salah satunya, kemudian commissura hippocampi, ini hippocampal formation, ya. Jadi ini adalah lamina terminalis, ya. Ini adalah lamina terminalis. Yang ini lamina terminalis. Ini lamina terminalis, commissura anterior, ya, chiasma opticum. Kemudian ini adalah commissura hippocampi. Ya, ini bisa hippocampi. Ya. Ini adalah commissura posterior. Nanti kita lihat, ya, mengenai commissura posterior. Commissura yang paling besar itu adalah corpus callosum yang menghubungkan area neokorteks terletak di lamina terminalis bertahap meluas di belakang lamina terminalis. Sisa lamina terminalis terletak di antara corpus callosum dan fornix tertegang, ini yang kita kenal sebagai septum pellucidum. Ketika lahir, corpus callosum berada di atas atap diencephalon. Chiasma opticum itu adalah serabut paruh medialis retina yang menyilang untuk bergabung dengan tractus opticus sisi yang lain. Ya, nah pada pada telencephalon akan muncul zona keempat yang kita sebut sebagai zona subventricularis. Ya, jadi ini adalah commissura posterior ini. Ya, ini adalah corpus callosum ini, corpus callosum. Ini commissura hippocampa, ya. Ini adalah commissura anterior, chiasma opticum. Ya, jadi ini merupakan commissura yang menghubungkan area yang sama atau area yang bersesuaian di kedua hemisferium. Ya, sel dari zona intermedia itu akan bermigrasi ke zona marginalis, sehingga ini menjadi lapisan korteks, ya, substansia grisea. Di substansia grisea dengan demikian terletak di perifer dengan akson yang berjalan ke sentral, ya, substansia albanya. Permukaan hemisferium akan terbentuk sulci dan giri. Korteks yang menutupi permukaan externus corpus striatum tumbuh lambat, kemudian cepat, sehingga korteks terkubur di dalam sulcus lateralis. Ini yang kita kenal sebagai insula. Ya, jadi ini adalah permukaan otak bayi pada usia 14 minggu. Kita lihat masih halus, permukaan masih smooth. Ya, pada minggu ke-26 tampak sulci dan giri, ya, belum banyak.
kemudian pada minggu ke-30 makin bertambah. Ya, ini ada sulcus lateralis, ini ada insula, ini ada lobus temporalis. Ya, ini ada pada minggu ke-38 atau sudah matang, ya, gili dan sulsinya. Ya, nah ini adalah yang gambaran yang tadi. Ya, ini adalah pada foto dari otak yang sebenarnya. Defek lahir ensefalon itu 3/1000 kelahiran. Kebanyakan defek lahir mayor, yaitu meloencefali, meningoencephalokel, dihasilkan oleh penutupan defektif neuropolus rostralis pada minggu keempat. Penyebabnya itu ada faktor genetik, nutrisional, dan lingkungan. Ya, perubahan morfogenesis atau histogenesis jaringan syaraf atau kegagalan perkembangan yang terjadi dalam struktur yang berhubungan seperti notokoda, somiti, mesenhima, dan kranium. Histogenesis abnormal korteks cerebri itu dapat menyebabkan kejang dan defisiensi mental. Paparan virus tertentu dan radiasi level tinggi pada 8-16 minggu ya, pada fetus 8-16 minggu akan menghasilkan perkembangan intelektual subnormal. Faktor risiko prenatal seperti infeksi maternal, gangguan tiroid, inkompatibilitas faktor RH, cerebral palsy, dan peristiwa selama kehamilan ini dapat menyebabkan defisit motor sentral. Ya. Di peristiwa selama kehamilan dapat menyebabkan defisit motor sentral, sedangkan faktor resiko prenatal seperti infeksi maternal, gangguan tiroid, inkompatibilitas faktor RH ini dapat menyebabkan cerebral palsy. Ya, jadi ini ada neurocranium, ya, ini adalah meningoencephalokel begitu, ya, meningoencephalokel. Ya. Nah, ini adalah bayi dengan meningoencephalokel yang besar ya pada area oksipital. Ya, ini beberapa defek kongenita mayor. Ini ada meloencephaly, ya. Ini ada hydrocephalus. Ya, di sini terlihat LCS akan akan menipiskan ya hemisferium cerebri. Nah, perkembangan sistema nervosum perifericum terdiri dari nervi cranialis, nervi spinalis, SNP itu, ya, nervi visceralis, ganglion sensorium nervi cranialis, ganglia spinalia, dan ganglia autonomica. Ya, jadi selula kristanos itu akan menurunkan semua neuron sensorium. Perikardial neuron sensorium itu terletak di luar SNC, ya, neuron di luar sistem syaraf pusat. Neuron sensorium perifericum pada mulanya bipolare, kemudian kedua prosesus bergabung membentuk prosesus tunggal dengan komponen periferalis dan sentralis, sehingga kita sebut sebagai neuron unipolare. Kecuali neuron sensorium di ganglion spirale dan ganglion vestibulare yang tetap bipolare. Prosesus periferalis berakhir di sensory ending, sedangkan proses sentralis memasuki medula spinalis atau encephalon. Perikardial neuron afferens dibungkus kapsula dari gliositus ganglionicus atau satellite cell. Ya, jadi badan selnya itu akan dibungkus oleh satellite cell yang diturunkan oleh selula cristaneuralis. Berlanjut dengan neurilema, ya. Yaitu selubung dari schwannocytes yang membungkus akson dari neuron sensorium. Eksternus terhadap gliositus ganglionicus adalah jaringan ikat yang berlanjut dengan neurium dari neurofibra yang diturunkan dari mesenhima. Ya, jadi masing-masing neurofibra atau serat syaraf itu akan dibungkus oleh endoneurium. Selula cristaneuralis itu akan menurunkan ganglia sensoria, nervus 5, 7, 8, 9, dan 10. Juga neuron multipolare ganglia autonomica, ganglia trunci simpatici, ganglia prevertebralia di plexus thoracici, dan plexus abdominalis, dan ganglia parasimpatica. Sel paraganglia atau chromaffin cell diturunkan dari cristaneuralis juga. Paraganglia adalah istilah untuk kelompok sel yang tersebar luas, mirip sel medula glandula supralenalis,
letak retroperitoneal. Ya, glomus caroticum dan glomera aortica ini juga mempunyai sel kromafin. Sel-sel tersebut menyusun sistem kromafin. Selain itu, selula kristanuloid juga akan menurunkan melanoblastus dan sel medula glandula suprarenalis. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah kristanuralis, ya, dia akan menurunkan sel-sel kristanularis itu, ya, dia akan membentuk ganglion, ya, kemudian dia akan membentuk melanosit, ya, dia juga akan menurunkan ganglion dari trunsi simpatisi, ya, ganglion trunsi simpatisi, ya, nanti dari ganglion trunsi simpatisi itu kita lihat, ya, ada yang kita sebut sebagai ganglion trunsi simpatisi itu ada ganglion celiacus, ya, kemudian ganglion renale, ya, dan plexus yang ada pada saluran cerna, juga pada sel-sel di medula glandula suprarenalis. Ya, kalau ganglion trunsi simpatisi dan parasimpatis itu adalah neuron multipolar, ya. Jadi dari perikardionya akan keluar banyak prosesus. Nervis spinalis ini adalah neurofibra motorianya akan mulai tampak pada akhir minggu keempat dari sel di lamina ventrolaterales. Sebagai lanjutan radikula di permukaan ventrolaterales, membentuk radix anterior nervis spinalis. Neurofibra dari radix posterior diturunkan dari akson yang berasal dari selula kristanularis yang bermigrasi ke aspek dorsolateral medula spinalis. Ya, jadi ini akan membentuk sel ganglion spinal. Jadi ini adalah radix posterior, ini ada radix anterior. Ini ada ganglion spinal, ya, ini merupakan kumpulan dari perikardium atau badan sel. Ini neuron sensorium ini. Ini adalah prosesus sentralisnya, ini adalah prosesus periferalisnya. Ya, jadi dari ini ada dari neuron unipolar. Ya. Kemudian prosesus sentralis tumbuh ke dalam medula spinalis, prosesus periferalis membentuk radix posterior yang bergabung dengan radix anterior. Ya, ini akan membentuk nervus spinalis. Dari nervus spinalis nanti akan bercabang dua, yaitu ramus anterior dan ramus posterior. Ramus posterior nervis spinalis itu akan mempersyarafi otot-otot aksial dorsalis, ya, vertebra, sendi intervertebral posterior dan kulit punggung. Sedangkan ramus anteriornya akan mempersyarafi membri, bagian anterolateris truncus membentuk plexus cervicalis, plexus brachialis, dan plexus lumbosacralis. Divisi dorsalis dari plexus ini adalah untuk otot ekstensor dan permukaan ekstensor membri, sedangkan divisi ventralisnya untuk otot flexor dan permukaan flexor membri. Ya, ini adalah mengenai nervi cranialis sekarang. Ada 12 pasang yang dibentuk pada minggu ke-5 dan ke-6. Klasifikasinya kita bedakan kalau berdasarkan perkembangannya. Nervus cranialis efferentes somatisi. Ya, ini nervus 4, 6, 12, bagian besar nervus 3. Ini homolog dengan radix anterior nervi spinalis. Ya. Sel asal nervi bertempat dalam kolumna efferens somaticum truncus encephali. Otot dari ini akan mempersiapi otot dari myotomi capitis, yaitu myotomi preotisi dan myotomi occipitalis. Nervus 12 ini lebih menyerupai nervus spinalis. Nervus 12 itu adalah fusi serabut anterior dari 3 atau 4 nervi occipitalis, meninggalkan nukleus hipoglisi yang berada di medula oblongata dalam beberapa grup. Ya, truncus communis nervus 12 jadi akan bentuk, ya. Tumbuh ke rostralis mempersiapi otot lidah, leher berkembang. Kalau leher berkembang, nervus 12 ini akan berada di level yang lebih tinggi. Nervus 6 berasal dari neuron di lamina ventrolaterales metencephalon. Ini adalah untuk persiapan rectus lateralis bulbi oculi. Nervus 4 dari kolumna efferens somaticum di bagian posterior mesencephalon. Ini untuk musculus obliquus superior, otot bola mata ekstrinsik. Nervus 3
itu ada untuk miotomi preotisi pertama, yaitu rectus superior, rectus inferior, rectus medialis, dan obliquus inferior. Ya, jadi ini adalah nervus 3, nervus 4, ya, yang dari bagian posterior mesencephalon, nervus 5, nervus 6, ya, nervus 7, nervus 9, nervus 10, nervus 11 ini. Ini ada nervus 12. Ya. Nah, nervi dari arcus pharyngeal kalau tadi yang beberapa nervus yang tadi ya kita golongkan sebagai yang sensoria itu. Nah, nervus 5 itu ada nervus arcus pharyngeus primus. Ya. Divisi ophthalmicus bukan komponen arcus pharyngeus. Ya. Ini merupakan nervus sensorius utama kepala nervus 5 itu. Ganglion trigemina itu berada di samping ujung rostralis pons. Neuron berasal dari crista neuralis, processus centralisnya membentuk radix sensoria memasuki bagian lateralis pons. Processus periperalis terbagi menjadi 3 divisi. Serabut motorik berasal dari sel di bagian paling anterior kolumna efferens visceral khusus di mesencephalon. Nucleus motorius nervus 5 terletak di pertengahan pons. Ini adalah untuk otot mastikasi, sedangkan nucleus mesencephalicus nervus 5 berasal dari sel di mesencephalon yang berekspansi dari mesencephalon. Nervus 7 ada nervus acus pharyngeus secundus. Serabut motoriknya berasal dari nukleus di kolumna efferent viscerali khusus di bagian caudalis pons. Komponen efferent visceral umum berakhir di ganglion autonomicum perifer kepala. Serabut sensoris berasal dari ganglion geniculatum. Processus centralis memasuki pons, processus periperalis menuju nervus petrosus superficialis major yang melalui chorda tympani akan mempersyarafi cariculus gustatorius 2/3 anterior lidah. Ya. Nervus 9 itu ada nervus acus pharyngeus tertius. Serabut motorik berasal dari kolumna efferens visceral khusus dan umum dari bagian anterior mesencephalon. Dibentuk dari radicularia yang berasal dari medula caudalis terhadap auris interna. Serabut dari kolumna efferens visceral khusus ini akan mempersyarafi stylopharyngeus, sedangkan serabut efferent umum ini akan memberikan serabutnya untuk ganglion oticum, akan menuju ganglion glandula parotidea dan glandula lingualis posteriores. Serabut sensoris umum dan serabut afferent visceral khusus itu untuk ke-1/3 posterior lidah. Nervus 10 itu ada fusi nervi dari acus pharyngeal quartus dan acus pharyngeal sixtus. Komponen efferent visceral dan afferent visceral untuk jantung, preenteron dan mesenteron. Nervus dari acus pharyngeus quartus menjadi nervus laryngeus superior. Nervus dari acus pharyngeus sixtus itu akan menjadi nervus laryngeus recurrens. Nervus 11 spinalis, rangkaian radiculi dari 5 atau 6 segmen cervicalis medulla spinalis menyuplai SCM dan trapezius. Serabut radix cranialis dianggap bagian dari nervus 10. Ya, jadi seperti ini. Ini ada nervus 12, ini ada nervus 11 nih. Ya. Nah, ini adalah struktur yang diturunkan dari acus pharyngeus. Ya, kalau yang mandibularis itu tulang itu ada malleus incus. Kalau dari acus pharyngeus secundus itu adalah nervusnya nervus facialis. Jadi otot-otot ekspresi wajah ya ini diturunkan dari acus pharyngeus yang secundus yang secundus ya yang facial. Oke, ini dibaca saja. Kemudian nervi sensoria khusus ya bagian ketiga. Jadi nervi cranialis ini ada nervus 1 muncul dari organum olfactorium. Neuron reseptor olfactorium berdiferensiasi dari sel epitel sulcus nasalis primordialis. Processus centralis neuron olfactorium bipolare
bergabung membentuk lebih kurang 20 nervi olfaktorii. Nervus 2 itu lebih dari 1 juta neurofibra ke dalam ensefalon dari neuroblastus dalam retina. Retina berkembang dari dinding prosencephalon yang berevaginasi. Nervus 2 merepresentasikan jaras serabut otak. Nervus 8 itu mengandung 2 jenis serabut sensoris, ya. Nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Nervus vestibularis muncul dari ductus semicircularis, nervus cochlearis dari ductus cochlearis. Perikardion dari neuron bipolar nervus vestibularis berada dalam ganglion vestibular. Processus centralis berakhir di nucleus vestibularis di dasar ventriculus quartus. Perikardion dari neuron bipolar nervus cochlearis berada di dalam ganglion spirale. Processus centralis berakhir di nucleus cochlearis ventralis dan nucleus cochlearis dorsalis di medula. Pars simpatica divisionis autonomica. Pada minggu kelima, selulae cristanullaris di regio thoracika bermigrasi ke sepanjang sisi medula spinalis atau dorsolateralis terhadap aorta. Ganglia simpatika tersusun segmental dihubungkan dengan rantai bilateralis oleh neurofibra longitudinalis, ya, di rangkaian ganglia simpatika dengan rantai bilateralis itu kita sebut sebagai truncus sympathicus, berlokasi di kedua sisi corpus vertebra. Selulae cristaneuralis bermigrasi ventralis terhadap aorta. Neuron dalam ganglia preaortisi yaitu ganglion ciliacum dan ganglion mesentericum. Ya, selulae cristaneuralis bermigrasi ke daerah jantung, paru, saluran cerna, akan menghasilkan ganglia terminalis dalam plexus visceralis. Akson dari neuron simpaticum di cornulateralis segmenta thoracolumbalia berjalan radix anterior nervis spinalis dan ramus communicans albus ke ganglion paravertebrale. Ya, jadi ini adalah yang kita lihat lagi dari neuron simpaticum, ya. Jadi dari cornulaterale ini, ya, cornulaterale dia akan akan berjalan ini di dalam radix anterior, ya. Nanti akan bergabung dengan radix posterior membentuk nervus spinalis. Nanti dari nervus spinalis serabut-serabut simpatisnya akan berjalan menuju ganglion trunci simpatisi, ya. Di sini bersinap dengan neuron, jadi di ganglion trunci simpatisi itu dia bersinap dengan neuron pada level yang itu, atau naik atau turun dalam truncus sympathicus untuk bersinap di level lain. Serabut presinaptik yang lain berjalan melalui ganglia paravertebralia tanpa bersinaps. Dia membentuk nervis flangnisi. Ya, serabut postsinaptik berjalan melalui ramus communicans griseus, jadi sesudah bersinaps di ganglion trunci, dia akan kembali ke dalam nervus spinalis, ya. Nanti melalui ramus communicans griseus berjalan dari ganglion sympathicum ke dalam nervus spinalis, ya. Truncus sympathicus disusun oleh serabut ascendens dan descendens, ya. Pars parasimpatica. Neurofibra preganglionica parasimpatica muncul dari neuron di truncus encephali dan segmenta sacraliat medulla spinalis. Neurofibra dari truncus encephali berjalan melalui nervus 3, 7, 9, dan 10. Neuron postganglionica berada dalam ganglia perifer atau plexus di dekat atau di dalam struktur. Ya, saya kira kuliahnya sudah selesai untuk embriologi sistema nervosum. Ya,